Amerika Serikat melakukan manuver militer besar di dua front dunia sejak awal tahun ini. Pertama, manuver di wilayah Arktik dengan rencana mencaplok Greenland sebagai wilayah demi kepentingan nasional mereka. Kedua, mengacak-acak wilayah Timur Tengah dengan mengincar Iran dan kawasan sekitarnya. Langkah ini bukan hanya soal persiapan perang, tetapi menunjukkan bahwa Washington tengah mengirim pesan kuat kepada dunia, termasuk kepada sekutu lawas NATO. Apa artinya bagi keamanan global? Kita bahas tuntas. Beberapa laporan intelijen internasional menyebutkan bahwa AS secara mendadak telah memindahkan sekitar 150 helikopter tempur AH-64E Apache ditambah jet F-22 dan F-16 menuju kawasan Greenland dan Arktik Utara dalam suatu operasi mobilitas berskala besar, bukan sekedar latihan rutin. Operasi ini mengguncang perhitungan strategis NATO di utara Atlantik dan Arktik. Langkah ini terjadi di tengah ketegangan politik antara Washington dan beberapa negara Eropa, terutama Denmark yang memandang Greenland sebagai bagian dari wilayahnya secara tradisional. Bahkan Perdana Menteri Denmark sempat mengatakan bahwa pengambil alihan Greenland oleh AS bisa menghancurkan NATO jika dilakukan secara paksa. Beberapa negara anggota NATO seperti Prancis dan Jerman juga memperkuat kehadiran militer mereka di Greenland sebagai bagian dari misi pelatihan dan pengintaian, mencerminkan kekhawatiran sekutu yang makin tinggi. Sementara itu di Timur Tengah, ketegangan antara Amerika dan Iran terus menjadi magnet perhatian dunia. Iran dikabarkan memperkuat sistem interferensi elektroniknya yang bisa mengacaukan navigasi rudal dan drone musuh, termasuk sistem pengintaian Amerika. Walaupun tidak ada bukti baru bahwa AS terjun langsung ke perang besar melawan Iran saat ini, penerbangan tempur dan postur militer AS di kawasan itu tetap tinggi, sebagai bentuk pencegahan eskalasi konflik sekaligus menunjukkan komitmen kemampuan tempur di hadapan ancaman teknologi canggih seperti yang diklaim Iran. Di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat, US Navy, menyatakan bahwa 1 hingga 2 kelompok kapal induk Carrier Strike Group, CSG, secara bergantian ditempatkan di kawasan Teluk Persia, Laut Arab, dan Laut Merah. Langkah ini disebut sebagai bagian dari misi pencegahan, deterrence, dan perlindungan jalur pelayaran internasional di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran dan kelompok-kelompok proksinya. Dalam beberapa bulan terakhir, kapal induk kelas Nimitz atau Gerald R. Ford yang dilengkapi jet tempur FA-18 Super Hornet, pesawat peringatan dini E-2D Hawkeye, serta sistem pertahanan rudal Aegis dilaporkan beroperasi di bawah kendali US Central Command, CENTCOM. Pentagon menegaskan kehadiran ini bertujuan menjaga stabilitas kawasan dan mencegah salah perhitungan strategis. Sementara itu, di kawasan Arktik dan Atlantik Utara, Departemen Pertahanan AS mengakui peningkatan patroli laut dan udara sebagai bagian dari strategi keamanan Arktik jangka panjang. Operasi ini berada di bawah koordinasi US European Command, EUCOM, dan US Northern Command, NORTHCOM. Meski Amerika Serikat tidak secara terbuka mengumumkan penempatan permanen kapal induk di Arktik, beberapa pejabat pertahanan AS menyebutkan bahwa kapal induk dan kapal amfibi AS siap digerakkan ke Atlantik Utara dan perairan dekat Greenland bila situasi memburuk. Fokus utamanya adalah perlindungan radar peringatan dini, jalur laut strategis, dan kepentingan keamanan nasional AS. Latihan gabungan dan patroli ini juga melibatkan kapal perusak, kapal selam nuklir, serta pesawat pengintai maritim P-8 Poseidon, menandai bahwa Arktik kini bukan lagi wilayah periferal, melainkan front strategis baru dalam persaingan kekuatan global. Unjuk kekuatan Amerika Serikat di Greenland dan Iran sebenarnya menunjukkan satu hal, bahwa strategi militer AS kini bukan hanya soal satu wilayah saja, tapi kemampuan proyeksi kekuatan global. Di Arktik, posisi Amerika menegaskan dominasi strategis di jalur laut baru, sumber daya mineral, dan kontrol radar. Di Timur Tengah, fokusnya pada kemampuan bertahan menghadapi teknologi perang baru dan ancaman regional. Isu-isu ini langsung berdampak pada sekutu AS, terutama NATO, yang kini harus menyeimbangkan solidaritas dengan kekhawatiran atas perubahan postur militer Washington. Amerika Serikat melakukan manuver militer besar di dua front dunia sejak awal tahun ini. Pertama, manuver di wilayah Arktik dengan rencana mencaplok Greenland sebagai wilayah demi kepentingan nasional mereka. Kedua, mengacak-acak wilayah Timur Tengah dengan mengincar Iran dan kawasan sekitarnya. Langkah ini bukan hanya soal persiapan perang, tetapi menunjukkan bahwa Washington tengah mengirim pesan kuat kepada dunia, termasuk kepada sekutu lawas NATO.
Apa artinya bagi keamanan global? Kita bahas tuntas. Beberapa laporan intelijen internasional menyebutkan bahwa AS secara mendadak telah memindahkan sekitar 150 helikopter tempur AH-64E Apache ditambah jet F-22 dan F-16 menuju kawasan Greenland dan Arktik Utara dalam suatu operasi mobilitas berskala besar, bukan sekedar latihan rutin. Operasi ini mengguncang perhitungan strategis NATO di utara Atlantik dan Arktik. Langkah ini terjadi di tengah ketegangan politik antara Washington dan beberapa negara Eropa, terutama Denmark yang memandang Greenland sebagai bagian dari wilayahnya secara tradisional. Amerika Serikat melakukan manuver militer besar di dua front dunia sejak awal tahun ini. Pertama, manuver di wilayah Arktik dengan rencana mencaplok Greenland sebagai wilayah demi kepentingan nasional mereka. Kedua, mengacak-acak wilayah Timur Tengah dengan mengincar Iran dan kawasan sekitarnya. Langkah ini bukan hanya soal persiapan perang, tetapi menunjukkan bahwa Washington tengah mengirim pesan kuat kepada dunia, termasuk kepada sekutu lawas NATO. Apa artinya bagi keamanan global? Kita bahas tuntas. Beberapa laporan intelijen internasional menyebutkan bahwa AS secara mendadak telah memindahkan sekitar 150 helikopter tempur AH-64E Apache ditambah jet F-22 dan F-16 menuju kawasan Greenland dan Arktik Utara dalam suatu operasi mobilitas berskala besar, bukan sekedar latihan rutin. Operasi ini mengguncang perhitungan strategis NATO di utara Atlantik dan Arktik. Langkah ini terjadi di tengah ketegangan politik antara Washington dan beberapa negara Eropa, terutama Denmark yang memandang Greenland sebagai bagian dari wilayahnya secara tradisional. Dalam beberapa bulan terakhir, kapal induk kelas Nimitz atau Gerald R. Ford yang dilengkapi jet tempur FA-18 Super Hornet, pesawat peringatan dini E-2D Hawkeye, serta sistem pertahanan rudal Aegis dilaporkan beroperasi di bawah kendali US Central Command, CENTCOM. Pentagon menegaskan, kehadiran ini bertujuan menjaga stabilitas kawasan dan mencegah salah perhitungan strategis. Sementara itu, di kawasan Arktik dan Atlantik Utara, Departemen Pertahanan AS mengakui peningkatan patroli laut dan udara sebagai bagian dari strategi keamanan Arktik jangka panjang. Operasi ini berada di bawah koordinasi US European Command, EUCOM, dan US Northern Command, NORTHCOM. Meski Amerika Serikat tidak secara terbuka mengumumkan penempatan permanen kapal induk di Arktik, beberapa pejabat pertahanan AS menyebutkan bahwa kapal induk dan kapal amfibi AS siap digerakkan ke Atlantik Utara dan perairan dekat Greenland bila situasi memburuk. Fokus utamanya adalah perlindungan radar peringatan dini, jalur laut strategis, dan kepentingan keamanan nasional AS. Latihan gabungan dan patroli ini juga melibatkan kapal perusak, kapal selam nuklir, serta pesawat pengintai maritim P-8 Poseidon, menandai bahwa Arktik kini bukan lagi wilayah periferal, melainkan front strategis baru dalam persaingan kekuatan global. Unjuk kekuatan Amerika Serikat di Greenland dan Iran sebenarnya menunjukkan satu hal, bahwa strategi militer AS kini bukan hanya soal satu wilayah saja, tapi kemampuan proyeksi kekuatan global. Di Arktik, posisi Amerika menegaskan dominasi strategis di jalur laut baru, sumber daya mineral, dan kontrol radar. Di Timur Tengah, fokusnya pada kemampuan bertahan menghadapi teknologi perang baru dan ancaman regional. Isu-isu ini langsung berdampak pada sekutu AS, terutama NATO, yang kini harus menyeimbangkan solidaritas dengan kekhawatiran atas perubahan postur militer Washington.